Perkenalkan, nama saya Maria Cimi Astari, NIM 18100-222 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan contoh soal tentang pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Berikut ini adalah contoh soal yang akan saya bahas mengenai pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Jadi yang pertama, kita akan membuat ayat jurnal utang obligasi untuk tahun 20X1, di mana PT Anak mencatat ayat jurnal berikut sehubungan dengan obligasi selama tahun 20X1. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 20X1, kas terhadap utang obligasi dan premi utang obligasi, di mana nilai kas sebesar 110 juta terhadap utang obligasi sebesar 100 juta dan premi utang obligasi sebesar 10 juta. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 20X1, beban bunga dan premi utang obligasi terhadap kas, di mana beban bunga sebesar 5.900.000 dan premi utang obligasi sebesar 100.000 terhadap kas sebesar 6 juta. Nilai-nilai ini kita peroleh dari yang pertama untuk 6 juta kita peroleh dari 100 juta dikali 0,12 dikali 6 dibagi 12. Lalu nilai 100.000 kita peroleh dari 2 juta dibagi 20 periode bunga. Dan nilai 5.900.000 beban bunga kita peroleh dari 6 juta dikurangi dengan 100.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 20X1, beban bunga dan premi utang obligasi terhadap kas, di mana nilai beban bunga sebesar 5.900.000, premi utang obligasi 100.000 terhadap kas sebesar 6 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 20X1, di mana nilai buku obligasi pada saat diterbitkan sebesar 110 juta dikurangi amortisasi premi pada tahun 20X1 sebesar 200.000 menghasilkan nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar 109.800.000. Selanjutnya, kita membuat ayat jurnal investasi obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi dengan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu investasi pada obligasi PT Anak terhadap kas, yaitu investasi pada PT obligasi sebesar 91 juta terhadap kas 91 juta. Selanjutnya, kita akan membuat penghitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi, di mana nilai buku obligasi PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar 109.800 dikurangi harga yang dibayarkan oleh PT Induk sebesar 91 juta menghasilkan keuntungan yaitu sebesar 18.800.000. Nah, selain mencatat investasi obligasi dengan ayat jurnal, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas dasar berikut selama tahun 20X1 untuk mencatat investasinya di saham PT Anak, di mana pertama, kas terhadap investasi pada PT Anak sebesar 24 juta. Kita peroleh dari 30 juta dikali dengan 0,8. Lalu, investasi pada saham PT Anak terhadap pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Itu kita peroleh dari 50 juta dikali dengan 0,8. Nah, selanjutnya kita akan membuat kertas kerja konsolidasi tanggal 31 Desember 20X1 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan PT Anak. Ayat jurnal eliminasi yang pertama yaitu pendapatan dari anak perusahaan terhadap dividen diumumkan dan investasi pada saham PT Anak, di mana pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta terhadap dividen diumumkan sebesar 24 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Ayat jurnal yang kedua yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas terhadap dividen diumumkan dan kepemilikan minoritas. Nilai pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 13.760.000 terhadap dividen diumumkan sebesar 6 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 7.760.000. 13.760.000 kita peroleh dari 50 juta ditambah 18.800 dikali 0,2. Ayat jurnal eliminasi yang ketiga yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta dan saldo laba per 1 Januari sebesar 100 juta terhadap investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 60 juta.
Ayat jurnal eliminasi yang keempat yaitu utang obligasi sebesar 110 juta dan premi utang obligasi sebesar 9.800.000 terhadap investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta dan keuntungan pelunasan PT Anak sebesar 18.800.000. Pada ayat jurnal kertas kerja yang pertama, eliminasi perubahan dalam akun investasi selama tahun 20X1, bagian induk perusahaan atas laba neto anak perusahaan dan dividen yang diakui oleh PT Induk selama tahun berjalan, di mana laba sebesar 13.760 dialokasikan ke pemilikan minoritas dalam ayat jurnal kedua yang dihitung sebagai berikut. Laba neto PT Anak sebesar 50 juta ditambah keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 18.800.000 menghasilkan laba neto yang direalisasikan PT Anak sebesar 68 juta dikalikan bagian pemegang saham minoritas sebesar 0,2 menghasilkan bagian laba kepemilikan minoritas sebesar 13.760.000. Selanjutnya kita membuat kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 20X1, di mana setelah kita membuat ayat jurnal eliminasi, kita memasukkan nilai tersebut kepada bagian eliminasi. Selanjutnya kita membuat laba neto konsolidasi tahun 20X1 sebesar 195.040.000. Jumlah ini dapat diverifikasikan sebagai berikut. Laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta ditambahkan 55.040.000, di mana nilai ini kita peroleh dari laba neto PT Anak 50 juta ditambah keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 18.800.000 dikali 0,8. Hasilnya 55.040.000. Terus kita jumlahkan dengan laba operasi terpisah menghasilkan 195.040.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung saldo kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember 20X1, yaitu nilai buku pada PT Anak per 31 Desember 20X1 saham biasa sebesar 200 juta ditambah saldo laba sebesar 120 juta menghasilkan total nilai buku yang dilaporkan 320 juta ditambahkan keuntungan sebesar 18.800.000, nilai buku yang direalisasikan PT Anak sebesar 338.800.000 dikali 0,2 menghasilkan kepemilikan minoritas per 31 Desember 2021 sebesar 67.760.000.